Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah, Yeay. ketemu lagi. Ya, menepati janji minggu lalu salah, episode lalu kita Hmm, bakalan ngomongin tentang orang Indonesia yang ada di luar negeri. hore, tapi ini bukan julid ya. Bukan. Jadi ternyata istilahnya, ternyata kali aja dia nggak tahu. Jadinya kita kasih tahu bahwa kalau misalnya ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, itu disebutnya adalah diaspora. Nah, ini yang diaspora Indonesia nih. Jadi yang diakui sebagai diaspora Indonesia adalah warga negara Indonesia atau anak dari warga negara Indonesia atau pernah menjadi warga negara Indonesia. Ternyata itu juga ya, jadi ganti kewarganegaraan juga dianggap diaspora berarti. Tapi itu Termasuk yang anak anaknya ya. dari yang dulunya warga negara Indonesia. Yang Karena anak itu gue baru tahu anak dari ex-WNI. oh, gue juga gak tahu. Ini udah agak lama ya, karena Juni 2020 ada 4 sampai 8 juta diaspora Indonesia. Sebenarnya bukan kurang banyak sih. Jumlahnya nggak terlalu banyak ya kalau diproporsikan dengan total penduduk Indonesia yang Yang berapa sih dua sekarang? ratus 270. tujuh puluh juta. Heeh. Terus di sini profesi yang dimiliki ada profesional, buruh, perawat, awak kapal. Nah, mahasiswa termasuk ya kayak gue nih berarti. Oh, mahasiswa juga iya ya. Asalkan tinggal di luar negeri berarti dianggap diaspora. Politikus, ada politikus. Mana? Oh, profesi yang dimiliki. Apa dia Ah, eksil ya? eksil. Iya bukan sih yang Dibuang zaman Soeharto. iya nggak bisa balik lagi kasihan. Terus akhirnya ya udah Eh, deh, Taiwan banyak amat ya mahasiswanya berarti. Orang 14 Indonesia yang ribu belajar ya. di Taiwan. Tapi kenapa mereka milih negara tersebut? Thailand yang cuma 300 orang dimasukin ke statistik, tapi gue yakin kayak di Belanda gitu. Pasti lebih banyak daripada 300 orang sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan lu, kita lihat poster berikutnya. Nah, ini dari goodstats.id. Ya, karena dia namanya good stats, berarti statistiknya harusnya bagus, lebih bagus dari yang tadi. Nggak yakin. Tetap suudon yang utama. Jadi Hmm. sebaran diaspora Indonesia di luar negeri termasuk keturunan Indonesia, TKI legal dan ilegal, Malaysia paling banyak 3,5 juta. Kedua Belanda nih. Tuh. Bangga Pertanyaan banget. gue Suriname nih. Itu mah Ini gara-gara dulu slavery zaman dulu, terus yang sekarang masih dihitung karena keturunan orang Indonesia, atau yang emang di modern day kali ini orang-orang Indonesia banyak yang pindah ke Suriname. kayaknya enggak deh, kayaknya yang zaman Belanda deh ini. Oh, buset, masih dihitung ya. Karena kan di sini termasuk keturunan Indonesia makanya ditulisnya. Iya sih Dan bener ya. kan tadi diaspora termasuk yang dulunya warga negara Indonesia dan anak yang dulunya warga negara Indonesia. Jadi ya make sense sih di sini Suriname masuk. Pantesan banyak ya, Bu ya. Mm-mm. Arab, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Brunei, dan Suriname. Kalau yang kayak gua kan diasporanya jangka pendek ya, bisa dibilang jangka pendek karena ya udah selama masa studi aja gitu. Menurut lu banyakan diaspora yang jangka pendek apa yang jangka panjang menurut lu? Oh, jangka panjangnya kayak apa? Ya lebih dari 5 tahun. Kayaknya banyak yang jangka panjang deh. Iya nggak sih? Iya ya. Soalnya kan di sini kayak statistiknya nunjukin kebanyakan, contohnya Malaysia sama Arab. Kemungkinan kan mereka kerja ya di sana ya. Hmm, Dan kayaknya mereka kalau misalnya udah betah bisa sampai bertahun-tahun gak sih? iya. Bahkan ada yang sampai pensiun terus nanti baru balik lagi ke Indonesia gitu. Dan selama itu kerja aja terus gitu di Malaysia. Nah, sebenarnya yang pengen gua menjadi fokus diskusi di episode kali ini adalah kenapa orang ada yang memilih tinggal jangka panjang di luar negeri, menjadi diasporanya yang jangka panjang. Jadi bukan yang kayak gue yang ya udah beres sekolah udah balik gitu. Menurut gue kayaknya terkait sama profesi, sama kedua kualitas hidup.
Nah, Hmm. kualitas hidupnya gua rasa ada yang sifatnya objektif, ada yang sifatnya subjektif ya. Kayak Mm-mm. misalnya yang sifatnya objektif, eh, rata-rata gaji minimum wage lebih bagus. Atau kualitas objektif lainnya misalnya udaranya bersih. Hmm. Atau misalnya nggak ada macet. Hmm. Nah, yang subjektif mungkin mereka merasa lebih nyaman aja gitu. Kan kalau nyaman juga bisa beda-beda ya. Siapa tahu ada yang lebih suka, di Jakarta enak gitu. Karena emang banyak keriaan. Tiap hari bisa Hmm. nge-mall gitu kan. Kalau gue rasa sih itu, tapi gue juga nggak tahu. Menurut Hmm. lu gimana? Menurut gue setuju sih. Tidak ada defense-nya gue, Kurang tidak ya? ada defense-nya gue. Agree, agree, I agree with your statement. Biar cepat ujiannya kalau gue gitu. Gue setuju yang lu bilang ada yang mungkin dia pilih ada subjektif kenyamanannya. Karena kalau misalnya Hmm. dari segi objektif ya, kadang gue merasa ada yang kayak keputusannya nggak masuk akal di gue gitu loh. Misalnya Iya gini, sih. yang gue suka lihat gitu ya di antara profesi gue. Karena gue dosen kan wajib ya. S3 itu wajib, sesuatu yang wajib. Mm-mm. Kemudian lu sekolah misalnya ke luar negeri, kayak gue sekolah Mm-mm. ke luar negeri. Setelah sekolah di luar negeri, terus jadi nggak mau pulang. Nggak balik laginya bukan karena dia tetap mengejar akademia di luar ya. Mm-mm. Nah, yang menurut gue jadi nggak masuk akal adalah ketika dia nggak mau pulang, dia tinggal di luar negeri, tapi terus dia bekerja di luar negerinya itu sebagai buruh. Yang misalnya, ya udah Mm-mm. deh gue kerja di Tesco aja misalnya gitu, di supermarket Mm-mm. aja karena ya udah yang penting gue di luar negeri nggak balik ke Indonesia gitu. Yang dan menjadi nggak masuk akal di gue adalah dia tuh sebelum berangkat dia tuh sudah memiliki karir gitu kan sebenarnya, Mm-mm. tapi dia lebih memilih untuk eh, karir yang menurut gue apa ya istilahnya jadi downgrade nggak sih? Oh, apa mungkin karena mereka tujuannya adalah nggak mau pulang ke Indonesia. Mm-mm. Jadi ya apapun akan dilakukan supaya mereka nggak perlu pulang. Nah, salah satu apapun itu adalah mereka harus punya kerjaan kan. Heeh. Nah, karena di luar negeri juga mungkin karena apa ya istilahnya derajat kerjaan itu kan emang nggak terlalu dipermasalahkan ya. Kan kalau Mm-mm. misalnya di Asia kan itu kayak status sosial banget kan gitu. Ya. Anaknya Pak Anu jadi dokter, anaknya Pak Heeh. Anu sudah PNS, bentar lagi eselon, langsung itu derajatnya paling tinggi. Kalau di sini kan ya udahlah gitu, yang penting lu punya kerjaan, lu bayar pajak ya udah gitu kan. Heeh. Jadi mungkin mereka mikirnya ya udah deh, yang penting gue nggak perlu pulang, gue Heeh. punya kerjaan, gue bisa bayar bil-bil gue, ya udah gitu. Cuman kan misalnya pilihan kerjaannya itu yang menurut gua tuh apa ya, tidak ada progression di karirnya yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat hidup lu gitu. Dibandingkan lu balik lagi ke Indonesia kembali ke karir yang lama. Dia akhirnya memilih jadi misalkan kerja di Tesco gitu kan. Mm-mm. Terus dia jadi nggak mau balik nih ke Indonesia. Yang di Indonesia dia sebenarnya jadi dosen. Dosen itu kan Mm-mm. jalur karir ya. Yang mana kalau Mm-mm. misalnya lu emang kerjain bertahun-tahun tuh memang akhirnya pendapatan lu akan meningkat gitu lah. Nah, tapi kalau dibandingkan lu sebagai yang kerja di Tesco gitu loh, mungkin dari segi kemudian lu convert ke rupiah, oke lah misalnya gaji lu lebih tinggi dibandingkan lu jadi dosen di Indonesia sebagai pekerja Tesco-nya ini. Tapi jalur karir lu di Tesco kan nggak akan kayak waktu lu di Indonesia gitu loh. Ada pasti kan itu kayak stagnan nggak sih? Iya mungkin Pak mentok-mentok mungkin jadi ya nggak akan bisa jadi manajer mungkin ya Iya mungkin kan? di, Heeh, di nah level itu apa maksud gitu. gua. Heeh. Jadi menurut gue ini adalah kayak pilihan pilihan yang menurut gue kayak nggak logis jadinya di gua mah gitu. Oh mungkin kalau gua rasa sih karena emang mereka udah apa ya udah nggak pengen ngejar karir kali. Wih, Jadi bukan yang slow living. iya iya kayak gitu. Jadi ya yang Serius. penting yang Oh. penting penghasilannya cukup, terus Heeh, bilnya ke cover, heeh, terus kayak misalnya punya anak, anaknya sekolah kan nggak usah bayar kan ya heeh, istilahnya heeh, kalau ke public school. heeh, Terus misalnya healthcare juga udah di cover, jadi ya ya udah deh gitu. Yang penting kita punya cukup, terus nggak kena macet, terus heeh. nggak mesti commute
bolak-balik 4 jam, ya udah deh ini aja gitu. Mungkin Oh, mereka jadi lebih dari segi subjektifnya yang lebih main ya di situ ya. mungkin. Jadi mungkin Oh, udah nggak ngejar karir ya udahlah gitu. Soalnya kan kalaupun di sini juga kan ya itu tadi nggak akan ada yang julid kan ya. Maksudnya ih Heeh. kenapa hanya kerja di Tesco kamu gitu kan. Jadi ya udah mereka santai aja gitu kan. Oh, oke oke. Mungkin. Ya mungkin Heeh. ya, bisa jadi kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini kita gue kali yang ILPDP Nggak mau takut. 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 Takut ngomongin LPDP. Nanti dikirain julid. Ya ampun orang-orang yang sering ngomongin LPDP itu kan bukan awardee. Mereka tahu apa sih? Mungkin mereka hanya iri dan dengki. Gitu ya. Kalau menurut lo yang kayak yang award di LPDP itu Hmm. setelah dia beres sekolahnya, etis apa enggak sih dia tuh nggak balik? Kalau dari sisi etis nggak etis, menurut gua nggak etis. Apalagi kalau Hmm, dari pertama dia udah tahu bahwa requirement dari LPDP adalah lu harus apa sih kayak 2N+1 apa-apa gitu. Nggak mesti selamanya kan ya. Tapi enggak ada mesti. kayak ada syaratnya gitu kan. Gue nggak Kalau tahu udah sih. tahu ada syaratnya dari awal dan dia mikir kayaknya gua nggak yakin gua bakal bisa balik, kenapa diambil? Hmm, Meskipun misalnya nggak ada apa ya, mungkin ada yang bisa berkilah, oh tapi kan tidak ada hukum yang dipatahkan. Iya, asik. tapi kan lo tahu dari pertama itu adalah requirement untuk balik gitu kan. Eh, Jadi kalau pada akhirnya taxpayer marah ya sudah seharusnya sih kalau gue bilang. nah, tapi nih ada nih yang pernah pernah gue baca di WhatsApp grup itu, karena dia merasa dia nggak pulang tuh tidak merugikan taxpayer karena kan dia berkiprah untuk membangun Indonesia itu nggak perlu dilakukan dari dalam Indonesia, bisa dari luar Ah, Indonesia. bacot. Maksudnya itu nggak salah dia ngomong kayak gitu. Cuman dia Ah, nyari-nyari alasan aja supaya nggak pulang meskipun udah jelas dia seharusnya pulang dulu gitu. setuju Iya sih. soalnya kan dia bilang nggak merugikan, gimana nggak merugikan gitu. Dia di sekolahin itu kan pasti miliaran. Betul. Kalau miliarannya dikasihin ke orang lain yang terus balik kan berarti bener balik lagi ke Indo kan itu Eh, ibaratnya si eh, duit yang miliaran itu. eh, eh. Sedangkan kalau lu misalnya kemudian gak mau balik, lu terus lu berkiprah di luar negeri, lu bayar pajaknya dipajak di negeri orang ya jadinya ya. Iya, iya kalau misalnya lu habis LPDP ibarat terus lu kerja di luar kan berarti pajaknya masuk ke setelah lu pakai pajak duit pajak orang Indo, terus Heeh, lu dapat penghasilan, nah lu heeh, bayar pajaknya kan ke tempat negara lu tinggal kan. heeh. Iya betul. Heeh, sama maksudnya ya kalau udah tahu dari pertama bahwa lu ragu apa lu akan balik atau enggak ya berarti kan kalau ragu tinggalkan ya, iya nggak sih? Iya. Menurut mamah dedeh juga gitu. Enggak, mamah dedeh Setuju nggak pernah ngomong gitu, banget. gue mengada-ada aja. Kalau Gitu. misalnya kayak Cokomin yang memang bukan dari LPDP, dia mah nggak balik ya nggak apa-apa ya, karena eh, bukan nggak pakai uang pajak rakyat dia sekolahnya emang nggak. Enggak, pakai duit pajak rakyat Finland. Finland. Jadi wajar ya. Oke, Iya sih. kalau begitu eh kayaknya itu doang ya pembahasan. Gue kira akan lebih kontroversial episode ini, Enggak, ternyata tidak. mungkin karena sudah tua. Gue Sudah. juga jadi udahlah terserah lu mau ngapain. Oke, kalau begitu sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Bye-bye. Dadah.